Kita pengen gimana caranya materi pengetahuan indahnya dari Allah ini bisa kita pegang dan jadi pegangan yang sustainable atau berkelanjutan panjang gitu loh, Mas. Nggak cuma seminggu sekarang semangat, besok melempem. Nggak gitu. Kita nggak berharap itu. Itu sebabnya Mas Hendra dan aku merancang Abundant Revolution. Beda. Kenapa beda? Ada grup keluarga yang kita betul-betul merasakan it's my family gitu. Ini keluarga kita. Kenapa? Mas Hendra pernah hidup susah, papanya nggak ada. Aku pun sama, pernah hidup susah. Mama papaku cerai. Dari semua cerita pahit seorang Hendra dan pahitnya seorang Feby, ini kita bertumbuh di dua jalan yang berbeda nih. Hendra sama Feby beda nih. Perjalanan karakternya juga beda. Tapi dipertemukan pada rasa yang sama-sama pengen menceritakan ke teman-teman rasa sedih itu dilalui. Ketika itu udah dilalui, ada sebuah kebahagiaan, kebaikan yang Allah kasih. Oh, caranya kayak gini. Caranya kayak gini, inilah yang kita bagiin sama teman semua. Cara yang kayak gini, untuk apa? Untuk agar teman-teman juga bisa merasakan, teman-teman, hidup itu seindah ini loh, teman-teman. Indah, bener-bener indah. Itu yang ingin kita tularin sama teman-teman di keluarga besar Abundant Revolution. Makanya kalau kita ketemu sama teman-teman keluarga di Abundant Revolution, Mas Hendra dan aku sama teman-teman tuh kayak nggak pernah membedakan gitu. Kita keluarga, kita family gitu. Dan kita sama-sama bisa merasakan rasanya teman-teman. Terjatuh, terpuruk, bingung, khawatir, merasa sendiri. Nah, mulai sekarang, siapapun yang nonton video ini, jangan pernah ngerasa sendiri ya. Jangan pernah ngerasa sendiri ya, teman-teman. Hidup ini terlalu indah, teman-teman. Betul-betul terlalu indah. Kenapa aku bisa katakan itu? Mas Hendra udah ketemu kuncinya tentang kehidupan ini. Aku pun udah mengalami. Walaupun kalau kita bilang berkelimpahan itu nggak harus pakai Ferrari ya Mas Hendra ya. Nggak harus yang gemerlap, baju harus pakai sutra atau emas gitu. No, bukan itu. Yang namanya berkelimpahan itu adalah mental, rasa hati yang merasa cukup. Mungkin seorang guru, seorang dosen, itu bisa jadi dia berkelimpahan, Mas. Karena hatinya merasa bahwa, ya Allah terima kasih hidup ini udah lebih dari cukup, gitu. Nggak harus kayak artis-artis yang, wah, keren mentereng, enggak. Berkelimpahan itu adanya di dalam rasa hati dan bisa kerasa kok sama bahasa tubuh kita gitu pada saat kita berkomunikasi sama siapapun gitu. Di sini betul-betul teman-teman, dari lubuk hati aku dan dari lubuk hati Mas Hendra yang paling dalam, kita betul-betul ingin mempersembahkan materi Abundant Revolution ini, bahwa berkelimpahan ini sesungguhnya itu adalah kamu. Abundant itu adalah kamu sejatinya. Kelimpahan itu kamu. Cinta tanpa batas, cinta yang kamu cari di luar sana. Cinta itu ya kamu. Ya kamu gitu. Jadi Allah itu ingin menampakkan dirinya di dalam kamu. Di dalam esensi adanya kamu gitu. Karena kalau kita mau tarik garis lebih dalam nih Mas Hendra. Aku mungkin belum pernah cerita ya sama Mas Hendra. Bahwa dosen terbaik aku tuh ada 3 Mas Hendra. Pertama dosen filsafat aku yang 16 tahun itu Mas Hendra, aku sekolah filsafat. Itu the best, orang paling terbaik yang pernah aku kenal Mas. 16 tahun. Dia tidak hanya mengajarkan filsafat tentang siapakah diri aku, bagaimana kamu harus hidup dan untuk apa kamu hidup di bab satunya kita tuh materi. Tapi behaviornya dia betul-betul mencontohkan Mas. Pada saat ada tamu banyak, yang satu pakai Mercy, satu pakai baby band nih datang nih ke Bandung. Satu lagi ada yang pakai sepeda, Mas. Yang diterima pertama adalah yang pakai sepeda. Dan semua tamu yang datang itu meja makan terbuka, makan. Dan pada saat dia tahu ada orang sulit, itu garasi mobilnya penuh sama beras, Mas.
Jadi kalau orang itu pulang dia bawa beras, dia bawa duit di amplopin. Aku yang kayak gini, aku terinspirasi dari dia. Bapak Wahyudi Wangsadi Brata namanya. Rumahnya di Jalan Dipati Ukur 90. Aku salam hormat sama beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, Gese Michael, masih hidup. Itu guru internasional itu, 43 negara, Diamond Cutter Wisdom. Dan dia membuat satu university, Mas, di Pionik, di Sedona juga. Diamond Cutter Wisdom University. Terus satu lagi, Hildo Skin, yang ngajarin tentang rilis. Aku belajar beberapa kali sama dia. Kelas online-nya, Sedona Method Fasilitator, itu 2 kali. Lalu kelasnya lagi tentang rilis. Lalu kalau itu online tuh dua-duanya. Nah yang terakhir retreat memang ketemu langsung, bukan langsung, online Zoom. Itu Hildo Skin sendiri yang ngajar. Nah itu yang masih hidup tuh 2 sebetulnya. Nah yang udah meninggal, yang menjadi warna di materi Abundant Revolution, itu ada Albert Einstein. Jadi warna materi ini nih kental banget nih sama teori relativitasnya Albert Einstein. Jadi kalau teman-teman udah praktekin kuantum jam, itu dari Albert Einstein, Mas. Quantum leap, kuantum jam, itu Albert Einstein. Itu yang menginspirasi apa yang aku katakan, apa yang aku ceritain, apa yang tertuang di materi ketika Mas Hendra jawab, itu warnanya dari mereka. Lalu yang berikutnya ada Nikola Tesla. Nikola Tesla itu yang bercerita tentang, kalau kamu mau tahu rahasia semesta, pelajari tentang energi, frekuensi, vibrasi. Dan ada satu lagi, itu Neville Goddard. Nah, Neville Goddard itu punya guru, Mas. Orang kulit hitam, orang Amerika kulit hitam. Namanya Abdullah. 2 orang ini adalah bapak dari sebuah cerita Law of Assumption. Itu yang jadi buku yang kita kasih daily rutin tuh sama anak-anak Abundant Revolution. Dan tahu nggak Mas Hendra? The power of law of assumption itu dahsyat, Mas Hendra. Apa yang kamu tulis, asumsi-asumsi kamu, realita hidupmu, Mas Hendra, pada saat ini, itu dari asumsi-asumsimu kemarin. Iya. Itu Neville Goddard dan Abdullah itu. Jadi materi Abundant Revolution, kebayang nggak sih, Mas? Dia dibangun dari orang-orang besar itu, dijadiin satu. Dan yang terbarunya, itulah craft. Kalau mau diintisariin, set. Nah, itu jadi craft itu, Mas. Oke. Mantap. Seru. Tapi bagaimanapun juga ya, manifestasi itu kan ada soal teknis dan non-teknis gitu ya. Ya. Kita selama ini di Abundant Revolution lebih banyak ke non-teknis mungkin, karena bagaimanapun pikiran, perasaan, tindakan itu kan harus selaras gitu ya. Betul. Meskipun kita sibuk kuantum jam terus, tapi kalau actionnya tidak berubah, ya nggak bakal bisa juga. Nah di Abundant Revolution kita menyadari banget hal itu, supaya kemudian tidak ada aku udah kuantum jam, tapi kok masih begini gitu. Padahal tindakannya nggak berubah gitu. Minimal kan misalnya kalau misalnya punya hutang, ya udah deh tadinya belum pernah bayar sama sekali, ya udah sekarang tiap bulan disisihkan, dicicil lah 3% dari gaji, 5% dari gaji. Hal-hal seperti itu penting untuk kemudian diingetin, ya nggak? Sip. Nih, gini Mas Hendra, gini. Ada kue-kuehnya nih Mas, gini ya. Porsi kita. Sebetulnya kalau mau manifestasi, porsi kita itu di sisi non-teknisnya ya, itu adalah bayangkan, rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Itu cerita non-teknis. Ya. Bayangkan, rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Kunci manifestasi di judul melepaskan ini. Tapi di sisi yang non-teknis ini tetap harus ada gerak. Jadi ketika bayangkan, rasakan sensasinya, lepaskan, setelah itu hari-hari kamu do your best dalam gerak. Nantinya ketika kamu sudah melepaskan, semesta akan menuntun. Menuntun apa? Nanti ada intuisi datang.
Atau nanti ada orang-orang tiba-tiba datang. Nanti lalu ada peluang-peluang datang. Jadi dengan materi Abundant Revolution, tidak juga dalam judul makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. No, enggak sama sekali. Karena pada prakteknya, semua materi yang di Abundant Revolution ini kan pada prinsipnya, Mas Hendra dan aku merumuskan materi Abundant Revolution, kita kan udah ngepraktekin dulu. Maksudnya yang kita ceritakan tuh semua udah terjadi di kita gitu loh, Mas. Nggak ada yang kita ceritakan termasuk metode craft yang terbaru. Nggak ada yang kita sampein ke teman-teman yang kita belum jalanin kan. Bener nggak? Ini udah kita jalanin. Semua udah dipraktekin sama kita. Selesai dipraktekin, baru kita rumusin jadi materi. Begitu kan? Bener nggak? Jadi ini udah teruji nih sama kita berdua. Udah jalan. Nah, porsi kita tuh di situ, Mas. Bayangkan, rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Ibaratnya tugasmu bikin cetakan, lalu lepasin. Nah, di sisi lain, masalah hasil, Mas Hendra. Lo nggak usah ikut-ikut hasil. Iya. Lo nggak usah ngatur-ngatur hasil loh. Ibaratnya gitu. Nggak usah ikut-ikut hasil, nggak usah ngatur-ngatur hasil. Wilayah hasil, result, itu wilayah kecerdasan semesta yang maha dahsyat, maha tahu yang terbaiknya buat kita seperti apa. Itu penting, Mas Hendra. Biar apa? Biar kita memahami di porsi kita. Itu satu. Kedua, aku mau cerita bor itu sih, Mas. Boleh nggak, Mas? Monggo. Pegang bor itu boleh nggak? Boleh. Gini. Ini ajarannya si Abdullah. Neville Goddard. Gurunya Neville Goddard, Abdullah. Aku belum pernah cerita nih, Mas. Ini baru sebenarnya ini persembahan nanti nih, seru-seruan nih. Tapi ini kisi-kisinya aja aku ceritain ya. Spill-spillnya ya. Ini maksudnya nanti akan di breakdown di Bali. Yes banget. Di batch 20 sama acara alumni Abundant Revolution. Kita kenal ada istilah dimensi ke-1. Dimensi ke-1 itu garis. Lalu ada dimensi kedua itu bidang. Lalu ada dimensi ketiga. Dimensi ketiga ini yang gini nih, Mas Hendra, Mas Dika, aku, atau teman-teman lain yang punya keinginan yang merasa, aduh aku nggak bisa, aku masih pengen itu, aku pengen mobil, aku pengen jodoh, aku pengen. Itu dimensi ketiga. Di sini. Tapi ada dimensi keempat, Mas Hendra. Dimensi keempat itu adalah ruang kesadaran. Disinilah kamu sejati. Samudra potensi tanpa batas. Jadi sebenarnya Mas Hendra, yang Mas Hendra inginkan atau teman-teman kuantum jamkan, sudah ada di situ. Sudah selesai. Sudah ada dan sudah tersedia di sini. Inilah yang mau kita kuatin di kelas. Bahwa sebetulnya semuanya udah ada dan tersedia. Dan metode craft itu yang membuat dari dimensi ketiga connect ke dimensi keempat. Oke. Sip. Dia pakai craft dia. Dia akan lebih presisi dia. Dan kita akan kuatin kuota durasi besarnya di craft. Yang lain-lain kita sedikit-sedikit aja nyeritain siapa dirimu apa segala macam cerita itu dikit-dikit aja udah. Karena udah pernah di Karena kelas. udah sering dan itu udah kenyang banget. Di YouTube Mas Hendra Ngajeroso itu udah kenyang banget dan teman-teman lain juga udah pada menceritakan dan itu udah di luar kepala. Kita nggak butuh yang di luar kepala. Ini esensinya. Ini yang aku bilang, roll film udah selesai. Udah dibuat semua roll filmnya dari awal sampai akhir. Jadi cerita masa depan tuh udah selesai juga ceritanya di sekarang. Tinggal masuk ke frame-frame itu. Dimensi ketiga, dimensi keempat. Ini pecah sih. Nanti akan dikupas secara lebih totalitas ya teman-teman. Secara lebih komprehensif waktu di kelas batch 20, kelas offline ya. Teman-teman nanti juga dapat materi hard copy gitu ya. Dan sekali lagi untuk reuni ini untuk umum. Bagi teman-teman yang belum pernah ikut kelas boleh join di acara ini. Acara di Bali itu hybrid. Bisa ditonton di rumah juga via live Zoom. Lebih keren lagi kalau teman-teman join, ketemu bareng di sana. Dan kita juga nanti teman-teman sepulang reuni kita ada oleh-oleh juga dari Faras ya, dari Pak Putu ya. Terima kasih sponsornya Pak Putu.